Jadi salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua itu banyak sholawat. Karena setiap kita sholawat satu kali, malaikat akan mengenalkan nama kita dan nama orang tua kita kepada Rasulullah. Lagi persiapan, Ustaz Dirmansa lagi persiapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat kabar ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Luar biasa malam hari ini ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga nih. Habis pulang dari masjid sambil persiapan, alhamdulillah berjalan dengan baik nih rencana kita. Rencana ternyata Allah juga ridho nih, alhamdulillah. Amin amin amin. Ustaz, mulai ya. Bikin kopi belum? Alhamdulillah nih kopi udah dibuatin nih sama si kakak Fahri nih kopinya nih. Kamu kopi dulu Tato. Mana kopi antum? Ada. Nanti buat. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat YouTube? Alhamdulillah kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat-sahabat YouTube juga sehat, keluarga sehat. Kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan barokah yang senantiasa berselawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ketemu lagi di program kita setiap malam Kamis dan malam Sabtu, bincang malam santai sama Ustaz Dirmansa membahas perkara ilmu agama. Mudah-mudahan kita diberikan barokah dan senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang Allah ridhai dan ikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama-ulama kita. Amin. Minggu kemarin kita sempat gangguan sinyal. Nanti mungkin dari pertanyaan minggu kemarin bisa kita ulang kembali. Pada sahabat-sahabat YouTube yang telah bergabung kami ucapkan terima kasih. Pada Ustaz Dirmansa juga kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang luar biasa untuk Ustaz Dirmansa. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran Ustaz Dirmansa. Amin amin wa iyyakum. Membuka. Silakan Ustaz Dirmansa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin sekalian di mana saja berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan bincang-bincang malam kita, bincang santai di kanal YouTube. Mudah-mudahan ini semuanya bisa mengisi kegiatan kita bagi saudara-saudara sekalian yang sedang luang waktunya, dan kita isi kegiatan kita ini dengan bersama-sama belajar. Mudah-mudahan pelajaran kita ini bermanfaat untuk kita semuanya amin. Di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Kita telah sampaikan pada awal daripada pertemuan bahwa sholawat itu adalah perintah Allah yang sangat istimewa, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia, yakni melaksanakan ibadah-ibadah seperti ibadah sholat, kemudian zakat, juga ibadah-ibadah yang lain, itu yang diwajibkan untuk melaksanakan hanya daripada manusia saja atau para malaikat. Akan tetapi ketika Allah SWT memerintahkan untuk bersolawat, ternyata Allah menyatakan bahwa Allah sendiri dan para malaikatnya beserta juga ikut melaksanakan apa yang diperintahkan kepada hamba-hambanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Nah, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah beserta para malaikatnya bersolawat kepada Nabi.
Kalimat yusallu di sini di dalam Al-Qur'an ada kalimat yusalluna. Kalau di dalam ilmu tata bahasa Arab itu menggunakan yang namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kalau kita mengenal di dalam pelajaran bahasa Indonesia ada namanya kata kerja lampau, ada kata kerja yang sedang berjalan, ada juga kata kerja yang nanti di masa depan akan terjadi. Nah, di dalam bahasa Arab ada fi'il mudhari', ini adalah salah satu bentuk kata kerja yang sifatnya itu berlangsung dan akan datang. Jadi para ulama di dalam salah satu tafsirnya menjelaskan kalimat yusalluna 'alan nabi, yusallu ini menggunakan fi'il mudhari bermakna istimrar, artinya secara terus-menerus, tak pernah berhenti. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya terus-menerus tidak pernah berhenti bersolawat kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun bentuk solawat daripada Allah kepada Rasulullah itu dalam salah satu pendapat di dalam tafsir Ibnu Katsir itu bentuknya adalah sana atau pujian. Jadi Allah memuji Rasulullah itulah bentuk solawat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solawat dari Allah kepada Nabi dalam bentuk pujian kepada Nabi. Nah, adapun para malaikat bentuk solawatnya kepada Nabi itu adalah dalam bentuk doa, mendoakan rahmat kepada Nabi SAW, dan doa tersebut tentu saja adalah doa yang telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah selayaknya ketika Allah saja dan para malaikatnya bersolat kepada Nabi. Dalam lanjutan kalimat di dalam ayat ini, ya ayyuhallazina amanu adalah seruan, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ini perintah, bersolawatlah kalian semuanya kepadanya Nabi SAW dengan solawat serta salam. Nah, daripada ayat ini cukup bagi kita sebenarnya untuk menyatakan betapa agungnya yang namanya solawat. Nah, kemudian satu lagi, selain daripada ayat Al-Quran, banyak sekali hadis-hadis Rasul yang menyatakan tentang keutamaan daripada orang yang solawat. Di antaranya adalah man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyron. Siapa yang solawat kepadaku, kata Nabi, satu kali, maka Allah akan membalas solawatnya itu kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Nah, ini ayat hadis yang sangat terkenal. Tapi ada juga di dalam kitab yang membahas tentang keutamaan sholawat ini sangat banyak, luar biasa banyak. Ada kitab Al-Azkar, kemudian ada kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah, di dalamnya juga disebut. Ada juga kitab namanya Tanbihul Ghafilin, Abi Lais As-Samarqandi, seorang imam besar zaman dahulu itu, menuliskan di dalam salah satu bab dalam kitabnya ini khusus bab tentang keutamaan daripada sholawat kepada Nabi. Nah, di antara yang beliau tulis di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini, beliau menyatakan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Jadi hadis tersebut berbunyi, ma minkum min ahadin sallama alayya iza mata illa ja'ani Jibril faqala Jibrilu ya Muhammadun hadza fulan ibnu fulan yaqra'u kassalam fa'aqul wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini luar biasa. Rasulullah menyatakan dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami ini, tidaklah ada ketika nanti, kata Nabi, setelah aku ini wafat, kata Nabi, kalau ada orang itu sholawat kepada aku, kata Nabi, maka akan menyeru datang malaikat, yakni malaikat Jibril. Jibril ini, malaikat Jibril dinyatakan berkata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, ini fulan bin fulan. Jadi ketika kita bersolawat kepada Rasulullah itu, yang disebut tidak hanya nama kita, tapi juga nama orang tua kita. Jadi nama orang tua kita dikenalkan oleh malaikat kepada Rasulullah lantaran solawat kita. Jadi salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua itu banyak solawat. Karena setiap kita solawat satu kali, malaikat akan mengenalkan nama kita dan nama orang tua kita kepada Rasulullah. Lalu kata Nabi, setelah aku mendengar laporan dari malaikat Jibril bahwasanya ada seseorang, si fulan bin fulan, contohnya Ahmad bin Muhammad umpamanya, maka Nabi akan berkata, lalu aku berkata, kata Nabi, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Nabi menjawab salamnya orang tersebut dengan ucapan yang sempurna ini. Wa alaihi salam, semoga atas orang yang salawat kepadaku itu juga baginya diberikan Allah keselamatan dan kesejahteraan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangkan ini, bagaimana seseorang itu bisa langsung mendapatkan doa dari Rasulullah, tidak ada cara yang lain kecuali sholawat kepada Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu pendahuluan daripada bincang santai supaya ada manfaatnya. Ya, terima kasih Ustadz telah memberikan kata pengantar tentang gambaran tentang salawat. Ini luar biasa. Ketika kita berselawat pada baginda Rasulullah SAW, ternyata itu mengenalkan kita dengan orang tua kita kepada baginda Rasulullah SAW. Oh, luar biasa. Jadi para sahabat-sahabat YouTube, marilah kita senantiasa berselawat agar orang tua kita juga mendapatkan syafaatnya ketika kita berselawat pada baginda Rasulullah SAW. Ternyata Sallallahu alaihi wasallam. Nama kita, nama orang tua kita itu luar biasa dicatat oleh baginda Rasulullah SAW, diingat dalam diri Rasulullah SAW. Ustadz, kemarin kan pertanyaan masih belum terjawab itu. Bagaimana kalau di kita ini, di orang-orang awam ini ada yang ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sama Allahumma sholli ala Muhammad aja. Itu penjelasannya gimana Ustaz agar kita lebih paham dan jelas agar tidak ada salah pahaman gitu, tidak ada yang apa namanya yang Sayyidina Jojong, yang Allahumma sholli ala Muhammad Jojong. Gimana Ustaz? Ayo, kemarin kan belum dijelaskan, belum tuntas gitu. Oh iya, karena ada gangguan, sebenarnya sudah tuntas, cuman karena gangguan ya. Gangguan ya, supaya lebih inilah tersampaikan. Baik, terima kasih. Yang pertama, permasalahan masalah menambahkan kata Sayyidina di dalam lafaz sholawat itu memang sudah dibahas sejak zaman dahulu itu oleh para ulama kita. Jadi di antara para ulama itu, sekian banyak daripada para ulama besar itu, mereka membahasnya di dalam kitab-kitab mereka tentang bagaimana hukumnya ketika orang itu menambahkan kalimat lafaz Sayyidina di dalam sholawat. Apakah di dalam sholawatnya itu ketika kita membaca sholawat Ibrahimiyah di dalam sholat atau di luar sholat, bagaimana hukumnya gitu. Apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Nah, yang pertama dari ayat yang kita baca tadi itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, ini perhatikan baik-baik kalimat ini. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusholluna, mereka bersolawat kepada an-nabi, ya, kepada. Di dalam kalimat ini tidak disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, tapi hanya disebutkan kedudukan pangkatnya sebagai nabi. Jadi ini para ulama menjelaskan ini salah satu bentuk daripada para ulama yang ahli-ahli itu mengambil manfaat ataupun hikmah daripada ayat ini, sembari mengajarkan kepada kita bahwa ketika menyebut nama Nabi itu menggunakan adab, tidak seperti kita memanggil sesama kita. Kalau kita ini umpamanya ada seseorang yang namanya Muhammad, kebetulan sama dengan nama Nabi, terus kita panggil saja Man, gitu kan? Atau Muhammad. Tapi ada kalimat sapaannya. Nah, yang mengajarkan ini ya Allah sendiri, ya kan? Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi. Bersolawat kepada Nabi. Tidak disebut di sini langsung menyebut kepada yusholluna 'ala Muhammadin umpamanya, tidak, tapi 'alan nabi. Nah, sekian ulama yang mengambil daripada makna yang tersirat di dalam kalimat ini, bahwa ketika menyebut nama Nabi itu tidak kita sebut sebagaimana menyebut nama orang biasa, tapi disebut pangkatnya. Di dalam Al-Quran sendiri tidak pernah nama Rasulullah itu disebut sendiri namanya, tapi selalu diikutkan pada pangkatnya. Contoh dalam ayat Muhammadun, ini disebut nama Muhammad kan,
Tapi di belakangnya diikutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah Rasulullah. Itu kan? Jadi Muhammad, meskipun nama Muhammad disebutkan namanya Muhammad, tapi selanjutnya diikuti dengan menyebutkan kedudukannya adalah sebagai seorang rasul. Nah, itu. Ini dari segi ayat Al-Qur'an pertama. Bagaimana ketika kita sudah masuk dalam pembahasan sholawat? Nah, memang sholawat ini minimal baca sholawat itu adalah mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sudah memadai, artinya sudah sah dianggap sebagai sholawat apabila ada kalimat shollinya itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, bagaimana kalau ditambah sayyidina? Apakah diperbolehkan atau tidak? Nah, para ulama ini membahas, di antaranya kita bisa menemukan keterangan itu di dalam berbagai mazhab. Di dalam berbagai mazhab telah dijelaskan tentang pendapat yang demikian itu, bahwasanya mengucapkan kalimat menambahkan sayyidina di dalam lafaz tersebut adalah sesuatu yang dianjurkan, yakni mustahab. Kenapa? Karena di dalam lafaz penambahan kalimat lafaz sayyidina itu, selain melaksanakan perintah Allah berupa solawat, sudah diikutkan adab di dalamnya. Jadi adab kita ini ketika menyebut Nabi itu tidak langsung disebut namanya. Karena sayyid itu kan artinya adalah penghulu, ya, junjungan. Jadi kalau kita berkata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu maksudnya ya Allah sampaikanlah salawat dan salam kepada sayyidina Muhammad, junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menyebut Nabi Sayyid itu bukan orang lain, tapi justru Rasulullah sendiri. Dalam sebuah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ana sayyidu waladi Adam. Sesungguhnya aku ini, kata Nabi, adalah sayyidnya anak cucu Adam. Jadi aku ini, kata Nabi, sayyidnya anak cucu Adam. Jadi penghulunya, junjungannya, pimpinannya seluruh anak cucu Adam. Wa biyadi liwa'ul hamdi, dan di tanganku, kata Nabi, adalah bendera pujian. Jadi memang Nabi itu pemegang bendera pujian, memang wajar kita puji. Wala fakhor, tapi meskipun aku ini adalah penghulu junjungannya para nabi dan para rasul, aku, kata Nabi, tidak sombong. Ya, tidak sombong. Wa ma min nabiyyin yauma idzin adamu faman siwahu illa tahta liwa'i, dan tiadalah ada dari kalangan para nabi dan seluruh makhluk itu melainkan ia nanti di hari kiamat berada di bawah benderaku, kata Nabi. Ana awwaluman tunshaku anhul ardu wala fakhor, dan nanti pada hari kiamat, kata Nabi, aku adalah orang paling pertama yang dibangkitkan di alam kubur, dari alam kubur. Jadi setelah dunia ini dihancurkan, diratakan, pada hari kiamat semua makhluk mati. Nah, orang pertama kali yang dibangkitkan dari kuburnya adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi meskipun demikian kedudukan, kata Nabi, wala fakhor, aku tidak sombong. Nah, karena Nabi mengatakan aku tidak sombong, bukan berarti Nabi melarang mengucapkan sayyidina. Justru adab kita ini adalah menyebutnya dengan kalimat yang demikian. Maka sekian banyak ulama dalam kitab nama Nihayatul Muhtaj, kemudian kitab Sa'adatud Darain dan lain-lain menyatakan hukumnya itu adalah mustahab, disukai dan lebih dianjurkan. Kenapa? Karena lebih beradab ketimbang yang tidak mengucapkan. Nah, tapi meskipun ada yang tidak memakai sayyidina, tidak pula berdosa dan sah. Jadi bagi yang mengucapkan sayyidina, teruskan, itu beradab, dianggap lebih beradab bagi sekalian menurut sebagian kalangan ulama. Tapi yang tidak mengucapkan sayyidina, tidak ada yang mengatakan tidak sah, jadi sah. Jadi yang penting sholawat intinya, mau sayyidina alhamdulillah, saya sendiri pakai sayyidina, mau yang enggak apa-apa, yang penting sholawat. Dan enggak boleh saling menyalahkan. Nggak boleh ribut, ya. Mau ibadah kok ribut. Biasanya
Jadi nggak masalah mau pakai Sayyidina, mau nggak pakai juga, semua tergantung niatnya. Kalau kita insya Allah lebih beradab lah. Manggil bapak kita, manggil apalagi Rasulullah, namanya sopan itu. Ya Allah, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Shallu ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih. Kopi dulu, ambil yang tarik nafas dulu. Kopi Oh iya minum benar. dulu. Kopinya udah dingin. Ada dingin. Dipanasin lagi. Kopinya udah dingin nih. Ya, yang Kopi tadi pagi. Ayo Bismillah. bisa buat pertanyaan di chat pertanyaannya. Nanti kita sampaikan pada Ustaz Bermasa pertanyaannya agar bisa dijelaskan untuk menambah pengetahuan kita. Di luar selawat juga tidak bisa kita ya. Ya. Ustaz, ada yang nanya ini tadi nitip pertanyaan. Ustaz, gimana kalau hukum orang pakai cincin, pakai gelang, pakai kalung itu gimana Ustaz? Pandangannya, hukumnya apa? Ada yang pakai laki-laki. Jadi memakai perhiasan itu sebenarnya adalah lebih menjadi siarnya perempuan. Itu memakai perhiasan. Akan tetapi di dalam memakai perhiasan ini ada juga yang diperbolehkan bagi laki-laki, bahkan sunnah memakainya. Di antara perhiasan yang sunnah dipakai oleh laki-laki sebagaimana Rasulullah SAW. Ada gangguan kuota kayaknya. Katanya ya. Apa? Insya Allah masih cukup ini. Tinggal setengah jam lagi ya. 10. Oh, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan ini nggak macet lagi. Ya, alhamdulillah ya. Gimana tadi nyambung nggak pertanyaan tadi? Tadi ulang. Yang pakai kalung ya? Pakai kalung, pakai gelang, pakai cincin. Gimana Ustaz? Jelasin lagi Ustaz. Ya. Jadi yang pertama perhiasan yang menurut ijma diperbolehkan bagi laki-laki itu boleh memakai perhiasan yang bukan terbuat dari emas. Itu bagi laki-laki. Dan itu pun terbatas pada yang namanya cincin, ya, atau khotam cincin. Karena Nabi SAW juga memakai cincin dan cincin Rasulullah itu dipakai pada jari kelingkingnya. Jadi pada jari kelingking Rasulullah itu memakai cincin. Boleh dipakai pada jari kelingking sebelah kanan atau sebelah kiri. Atau kalau terlalu kecil jari kelingkingnya maka di jari manis. Ini kayak jari manis ya. Ya. Nah, itu kalau terbuat dari perak ya. Kemudian niatnya itu pakai cincin itu mengikuti sunnahnya Rasulullah, insya Allah berpahala. Tapi harus terbuat tidak boleh terbuat dari emas, dia terbuat dari perak. Nah, itu cincin. Jadi boleh ya, secara ijma boleh menggunakan. Adapun kalau perhiasannya itu terbuat dari emas, maka hukumnya haram dipakai oleh laki-laki. Nah, sekarang bagaimana kalau kalung? Gimana? Emas kalau laki-laki nggak boleh ya? Nggak boleh itu. Nggak boleh memakai emas, nggak boleh. Memakai perhiasan dari emas laki-laki itu hukumnya haram. Haram, tapi kalau pakai perak apa-apa? Nggak apa-apa, cincin perak nggak apa-apa. Oke. Nah, bagaimana kalau kalung atau gelang? Kalung gelang. Nah, menggunakan perhiasan berupa kalung atau gelang bagi laki-laki, apakah dia umpamanya terbuat daripada perak, selain daripada emas sekalipun, menurut kebanyakan dari ulama, terutama dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab menyatakan haram. Kenapa? Karena itu tasabuh bin nisa, artinya menyerupai perempuan. Jadi dalam mazhab Syafi'i mayoritas ulamanya itu menyatakan haram menggunakan kalung atau gelang bagi laki-laki. Dari jenis tapi apapun ada dari jenis apapun, emas, perak, haram ya. Jadi iya, emas mutlak haram, kemudian perak juga tidak diperbolehkan.
Tapi ada pendapat lain. Hmm. Artinya pendapat lain diantaranya pendapat daripada Imam Mutawalli, kemudian ada Imam Al-Ghazali. Mereka berpendapat bahwa perhiasan berupa kalung itu tidak hanya khusus bagi perempuan. Jadi belum tentu seseorang yang menggunakan kalung itu otomatis mutlak tasabuh binisa, menyerupai perempuan. Jika di dalam adat bahwa perhiasan tersebut tidak hanya khusus bagi perempuan saja. Nah, mereka menyatakan boleh memakainya. Tapi pendapat yang kuat, yang lebih masyhur. Nah, jadi pokoknya menyerupai wanita mau pakai kalung, pakai gelang itu hukumnya haram. Kecuali kalau adat istiadat ya, kampung itu udah. Kalau adat istiadat itu khusus dan dia bukan daripada perak, bukan daripada emas. Ya, ada lagi, Tapi para ulama yang masyhur mengharamkan. Oh, secara makhluk nggak boleh lah ya. Kecuali itu ya, kecuali adat satu kampung ya. Jika tanpa hajat ya. Tapi kalau ada hajat, umpama orang hajat itu, contoh hajat, orang bergelang, dia dijadikan identitas, orang mau naik haji umpama. Nah, suatu negara itu menyediakan tanda. Gelang itu tuh, nah semua laki perempuan itu kan. Nah, itu diperbolehkan karena ada hajat namanya. Nah, tapi kalau tidak ada hajat, kehidupan sehari-hari, ya nggak usah lah laki-laki pakai kalung, pakai cincin aja.